Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita yang lagi heboh di masyarakat, yaitu perihal Polri ikut mendirikan dapur MPG. Wah, ini berita heboh ini. Bahwasanya sekarang ini kepolisian ikut bisnis MPG ini. Lah kabarnya sudah ribuan dapur MPG dibangun dari pihak kepolisian. Gimanakah tanggapan masyarakat ini? Seharusnya kepolisian itu kan mengayomi masyarakat, memberikan pengamanan masyarakat. Lah kalau sekarang kepolisian ngurusi panci, ini gimana ini nanti masyarakat ini? Kejahatan-kejahatan kan bisa merajalela ini. Kalau sekarang kepolisian malah ikut bisnis MPG ini. Sebelum kita menayangkan beritanya, minta dukungannya saudaraku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News, agar channel ini tetap eksis, bisa menayangkan berita-berita yang mengedukasi masyarakat, menambah wawasan lah tentang berita yang terjadi di negeri ini, agar masyarakat tahu apa yang terjadi di negeri ini. Gimana tanggapan masyarakat ini? Ada yang pro, ada yang kontra ini. Baiklah saudaraku, kita simak videonya berikut ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya resmikan 1072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 18 gudang ketahanan pangan, serta dimulainya pembangunan 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Penekanan LED Club dipersilakan sebagai tanda dimulainya operasional 411 SPPG Polri, launching 162 persiapan operasional, pembangunan 499 SPPG, dan groundbreaking 107 SPPG Polri seluruh Indonesia. Dilanjutkan penandatanganan prasasti menandai peresmian 510 unit SPPG. Dan penandatanganan prasasti 18 gudang ketahanan pangan seluruh Indonesia. Jelajahi. Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPPG yang terdiri dari 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada bulan Maret 2026 ini, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking. Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden, kami menyesuaikan. Yang sudah sesuai dengan standar PGN. Dan di sana Bapak mohon izin Bapak Presiden, di sana ini adalah siap.
MBG yang ditemukan melalui Yayasan Kemala Bayangkari. Dari hasil penelusuran kami, ada 3 nama petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini. Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini. Dan juga penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi di kepolisian. Temuan kami berikutnya menunjukkan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada 2 jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara yayasan ini dengan penyediaan MBG dilaksanakan dalam bentuk skema MBG swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak adanya transparansi data dan informasi berkaitan dengan tata kelola dan juga pelaksanaan program MBG. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan bisa berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat dalam proses. Prabowo baru saja meresmikan 1000-an lebih dapur MBG milik Polri. Ini korelasi antara dapur MBG dan kepolisian itu apa sih? Apa sih? Gitu loh. Kepolisian, Polri yang harusnya menjaga keamanan, ketertiban, malah ikut terlibat dalam kegiatan masak-memasak MBG. Korelasinya itu loh di mana? Urgensinya itu loh di mana? Apakah Indonesia ini sudah tidak ada pihak lain yang bisa atau pantas menghandle kegiatan masak-memasak MBG sampai TNI Polri juga ikut terlibat? Kemarin janjinya MBG ini akan melibatkan UMKM, melibatkan atau menguntungkan warteg dan warung makan. Alah, setelah menang yang terrealisasi malah MBG ini melibatkan TNI Polri. Yang saya mau tanyakan itu adalah kenapa sih sekelas lembaga TNI Polri ikut campur banget gitu loh, sampai harus dilibatkan gitu loh. Kenapa sih? Kemarin kegiatan petani diambil alih oleh polisi. Polisi tanam dan panen jagung. Nah, sekarang kegiatan masak-memasak MBG TNI Polri juga terlibat. Nah, kemarin kegiatan milik pengedar narkoba juga dihandle oleh Kasat. Yang saya takutkan itu 2029 ketika pemilu, apakah tugas tim ses juga bakalan diambil alih oleh TNI Polri? Ikut campur banget, kenapa sih? Kenapa sih nggak fokus ke tupoksi tugas pokok fungsi lembaga masing-masing? Ketika citra Polri, kepolisian sedang anjlok di mata masyarakat. Nah, Polri malah sekarang punya 1000 lebih dapur MBG. Dapur MBG yang ditemukan melalui Yayasan Kemala Bayangkari. Dari hasil penelusuran kami, ada 3 nama petinggi di kepolisian yang bisa ditemukan dari yayasan ini. Yang pertama adalah Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang merupakan suami dari ketua yayasan ini.
Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo yang merupakan suami dari pembina yayasan ini, dan juga penasihat khusus untuk reformasi Polri sekaligus mantan Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan hubungan kekerabatan berupa suami istri tersebut, maka kita bisa melihat bahwa yayasan ini mengarah kepada para petinggi di kepolisian. Temuan kami berikutnya menunjukkan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan. Kami menemukan adanya jejak jaksa di balik MBG swasta yang mana mengarah ke Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada dua jaksa, yaitu Reda Mantovani dan juga Denny Ahmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara yayasan ini dengan penyediaan MBG dilaksanakan dalam bentuk skema MBG swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak adanya transparansi data dan informasi berkaitan dengan tata kelola dan juga pelaksanaan program MBG. Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi proses pengawasan dan juga penegakan hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan bisa berupa keracunan ataupun juga dugaan kasus korupsi yang terjadi di balik pelaksanaan MBG ini. Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat. Bayangkan rumah milik sendiri, bersertifikat SHM, tiba-tiba dijadikan dapur MBG tanpa izin. Itu yang dialami Wawan Syarhani, 80 tahun, warga Surabaya. Rumah seluas 536 meter persegi di Pabean Cantian miliknya, kini berubah jadi dapur makan bergizi gratis milik Polres Tanjung Perak. Padahal Wawan mengaku tak pernah memberi izin. Ia punya SHM, AJB, dan akta notaris resmi. Sengketa dengan Pelindo sebenarnya sudah dimenangkan Wawan sejak 2017 dan inkrah. Pengadilan memberi opsi, rumah tetap ditempati atau aset dibeli. Tapi hingga kini tak pernah ada jawaban. Laporan ke polisi, kementerian, hingga Badan Gizi Nasional, semuanya diam. Wawan hanya minta satu hal, kembalikan haknya atau bicarakan secara manusiawi. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPBG. Pak Presiden dan Kepala Badan Gizi Nasional yang kami hormati, ingat Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya Pak, apa korelasi antara Polri sebagai aparatur penegak hukum ikut memegang urusan Badan Gizi Nasional dengan memiliki dapur SPPG sendiri? Masih banyak loh tugas yang harus dikerjakan. Buktinya, masyarakat lapor ada pencuri malah disuruh tangkap sendiri. Sekalinya pencuri ditangkap, korbannya malah dijadikan tersangka. Astagfirullahaladzim. Ini aja tupoksi utama belum benar-benar kehandle. Kenapa malah ngurusin catering Pak? Kasih aja UMKM masyarakat yang kurang dapat orderan. Katanya program ini untuk kemaslahatan masyarakat. Kenapa malah terkesan jadi bagi-bagi proyek demi keuntungan semata? Ya Allah, save dan sebarkan pesan ini agar mereka fokus terhadap tugasnya. Barakallahu fikum. Sudah baca berita artikel ini? Polri memiliki 1.147 dapur MBG, 331 unit sudah beroperasi. Targetnya 1.500 di seluruh wilayah. Pantesan puluhan ribu anak yang keracunan akibat MBG tidak ada satupun yang menjadi tersangka. Ternyata lu yang punya bisnisnya. Salam akal sehat. Lebih, Parpol, TNI, sampai Polri pegang dapur MBG sendiri. Wakil Kepala BGN ngaku semua partai politik punya dapur MBG. TNI dan Polri juga kelola SPPG. Asal katanya memenuhi standar, ya boleh jalan. Lain program gizi atau ajang rame-rame pegang kendali. Iya. Bahkan ICW nemuin 27 yayasan terafiliasi Parpol ikut kelola dapur MBG. Dari aparat juga dominan. Banyak dapur dikelola yayasan keluarga pejabat TNI Polri, aktif maupun purnawirawan. Pimpinan MBG pun mayoritas ex-perwira. BGN bilang pengawasan ketat dan standar dijaga, tapi laporan lapangan nyebut upah sarjana penggerak telat, pengawasan dipertanyakan, dan pintu-pintu setan untuk kepentingan pribadi kebuka lebar. Izin! Kalau yang pegang kuasa orang-orang itu juga, pengawasannya kemana? Gimana coba? Pojok 1 dan Gerakan Anak Negeri membuka donasi dari kamu lewat kami untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang masih menunggu uluran tangan. Tunggu apa lagi? Ayo kita berbakti dan saling berbagi.
Katanya ekonomi Indonesia lagi membaik, tapi kenapa di dompet para masyarakat masih saja terasa sempit? Ada berita terbaru nih, berita terbaru. Prabowo resmikan 1179 dapur MBG Polri, diklaim akan mampu serap puluhan ribu tenaga kerja. Polri, berarti polisi ya? Ini Pak, harga kebutuhan pokok naik. Ayam boiler aja naik Pak. Harga DO nyampe 25-26 ribu per kilo. Bukan per ekor tuh Pak, per kilo. Usaha kecil makin sepi Pak. Para pedagang keliling ngeluh Pak sepi. Cari kerja susahnya minta ampun. Sementara kita dengar berita Prabowo Subianto meresmikan 1179 dapur MBG Polri. Katanya bisa siap puluhan ribu tenaga kerja. Nah ini sebagai rakyat kecil, saya cuma berharap ini bukan sekedar seremoni, bukan cuma angka di berita. Kalau memang bisa buka lapangan kerja, semoga benar-benar sampai ke kami, ke yang masih nganggur, ke yang tidak punya bisnis, tidak punya pekerjaan, yang usahanya hampir tutup, bangkrut, ke yang tiap harinya mikir besok makan apa, gitu Pak. Karena buat kami ekonomi itu bukan data, tapi soal dapur yang harus tetap ngebul gitu Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka Gibran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya resmikan 1072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Penekanan Demikianlah saudaraku semuanya berita-berita yang bisa kita tayangkan di channel Pabrik News ini. Minta dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News agar bisa tetap menayangkan berita-berita yang edukasi masyarakat, memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kejadian di negeri. Baiklah saudaraku, sebelum kita akhiri beritanya yang heboh di masyarakat masalah kepolisian ikut mendirikan dapur MBG yang menjadi pro kontra di masyarakat. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.